searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Hai adik-adik, Kak Lori mau mengingatkan kalian untuk Point Reward, Obedient Reward. Obedient Reward tetap berjalan ya adik-adik. Berikut ini kategori Obedient Reward Rocky. Untuk kehadiran, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Ayat hafalan, uang Rocky 20.000. Aktivitas, uang Rocky 10.000. Semua poin reward akan diberikan apabila sudah mengirimkan foto atau video masing-masing kategori melalui kontak WhatsApp kakak-kakak Rocky. Jadi jangan lupa ya, tetap kirim foto dan video kalian sedang beribadah
Rocky online di rumah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia mengirimkan foto dan video selama ini kepada kakak-kakak Rocky, dan juga terima kasih buat mama papa yang sudah membantu adik-adik untuk mengambil foto dan mengirimkan video tersebut. Hai adik-adik Rocky, bertemu lagi dengan kakak Timoria di sini. Kakak rindu menyapa untuk adik-adik Rocky yang ada yang jauh dulu ya, yang di Tawau, yang di Tarakan. Apa kabarnya adik-adik? Wais, apa kabarnya? Luar biasa. Gimana? Yang di Kilo 21 gimana kabarnya? Luar biasa juga. Hore, semuanya luar biasa. Dan yang di Balikpapan? Hore, semuanya luar biasa karena Yesus kita luar biasa yang selalu menjagai kita, melindungi, dan tak lupa juga kepada mama papanya. Shalom mama papa, makasih untuk semua kerjasamanya sampai saat ini sangat memuaskan. Terima kasih ya mama papa. Kami akan terus beribadah online ini, sampaikan semuanya sudah siap. Terima kasih untuk kehadirannya adik-adik. Saat ini adik-adik duduk tenang. Kita akan beribadah Rocky online ya. Jadi adik-adik harus tetap Tetap hormat. Bagaimana caranya hormat? Stay on your seat ya. Stay on your seat ya, gak kemana-mana, duduk di situ. Kita akan sama-sama ibadah, memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Pokoknya bebaskan hati kita. Terus kita juga pada saat mama bilang, jangan ribut, berarti kita sedang diperingatkan untuk kita tetap tenang, untuk kita tetap fokus kepada ibadah ini. Dan satu lagi, kalau adik-adik di situ ada kakak, ada adik, harus tetap respect kepada satu sama lain ya, jangan ganggu. Itu namanya hormat kepada Tuhan Yesus ya. Yo, adik-adik siapa yang sudah siap? Wes, semuanya angkat tangan. Yes, siap ya. Coba acungkan jempolnya. Saya siap kakak-kakak. Yes, yuk kita akan mulai ibadah ini. Sebelum memulai ibadah ini kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiranmu di sini. Engkau luar biasa hebat. Engkau yang akan menyembuhkan setiap adik-adik yang saat ini sedang lemah tubuh, sedang sakit, sedang batuk ya. Terima kasih Tuhan, dan adik-adik siap untuk beribadah. Dan jangan lupa, adik-adik? Siapkan Alkitab, catatan, dan siapkan hati. Selamat beribadah ya adik-adik. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Bye. Shalom! Shalom Gisel. Selamat hari Minggu buat teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama kita bertiga di sini. Ada siapa ini? Ada Michelle, ada Kak Nona, ada Kak Cici. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Kami akan memulai ibadah pagi ini, dan kami percaya Tuhan Yesus hadir dan mengurapi setiap kami. Amin. 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 Gisel berdoa gak? Giselnya lompat-lompat. Gak apa-apa guys, Giselnya udah semangat mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke, gimana Cel? Oke. Ayo kita memuji Tuhan. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got
luar biasa banget Gisel. Joget-joget. Sekarang kita mau menyanyi lagu yang luar biasa. Siapa tahu di sini jenis hewan-hewan? Ada yang tahu? Gisel tahu? Gisel tahu nggak? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke? Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Wow, terima kasih ya Gisel ya, udah bantu ya kita memuji Tuhan minggu ini. Bilang kakak-kakak, adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. Siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, gak rasa ya. Sekarang sudah hari Minggu lagi. Oke, tadi kita udah puji-pujian nih. Sama siapa aja tadi ya? Ada Kak Nona, ada Kak Cici, ada tadi satu anak Rocky kita tuh ya, featuringnya si Gisel. Nah, hari ini kita mau dengar firman. Seperti biasa, kalau waktunya firman Tuhan, ya duduk manis semuanya. Alkitab, alat tulis semuanya udah disiapkan. Kita berdoa dulu ya. Kak Entri berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar tema yang baru lagi ya. Tema yang baru setelah beberapa minggu nih kita belajar tentang buah roh ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Coba disebutkan. Sebutkan, bilang kakak atau adiknya kanan kiri. Apa aja sih buah roh yang udah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Nah, hari ini minggu lalu nih ya, minggu lalu kita belajar tentang bersyukur. Nah, Dede udah tahu dong ya, dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita. Yang percaya katakan oke. Nah, hari ini temanya adalah tentang integritas. Yuk diucapkan, integritas. 1, 2, 3. Good. Oke, ayatnya di mana Kak? Yuk kita baca. Amsal 11 ayatnya yang ketiga. Kayak diulangin. Amsal 11 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. Nggak tahu ditaruh di mana? Di atas atau di bawah. Ya. Oke, yuk Amsal 11 ayat 3. 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Lagi ya, sekali lagi kita baca ya. Amsal 11 ayatnya yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, adik-adik, Candy mau tanya, apa sih itu integritas? Pernah denger nggak? Integritas. Nah, kalau di spelling INTEGRITAS. Wah, lulus Kak Yanti. Oke, ya. Apa sih integritas itu? Integritas adalah
ketika apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Ulangin ya. Ketika apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan, maka itu disebut integritas. Oke. Jadi kita bisa memiliki integritas ketika kita memiliki yang namanya ketulusan. Apa itu ketulusan? Gak ada bedanya nih antara siapa kita waktu dilihat orang dengan siapa kita nih waktu gak ada satu orang pun yang melihat kita. Ya, mau ada mama papa atau enggak, mau ada bapak ibu guru atau enggak, kita ini tetap sama gitu loh. Kita tetap sama. Jadi integritas, apa yang kita katakan sama apa yang kita lakukan itu sama. Ya, dasarnya adalah ketulusan. Coba sekarang dadanya diurut-urut. Ketulusan. Good. Nah, dari integritas Kak mau ngajar 3 hal. Ya, yang pertama, integritas berarti kejujuran. Katakan sama-sama, integritas berarti kejujuran. Nah, anak Rocky yang punya integritas adalah anak Rocky yang dapat dipercaya, jujur, setia pada hal yang benar. Apa? Ulangin lagi ya, kayak ulangin. Anak Rocky yang punya integritas adalah anak Rocky yang dapat dipercaya, anak Rocky yang hidupnya penuh dengan kejujuran, dan yang ketiga, anak Rocky yang setia kepada hal yang benar. Ya, nah kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita nih sejalan dengan perbuatan. Ya, ulangin ya, kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Oke, ya. Kak Enti pernah dengar nih, orang itu bisa dipegang lewat apanya? Perkataannya. Jadi Kak Enti rindu nih ya, anak-anak Rocky semua, ada di Rocky semua yang ada di rumah, yang lagi ngikutin ibadah Rocky online nih hari ini. Kak Enti rindu kalian punya perkataan dan perbuatan itu sama, gak boleh beda. Contoh ya, gak nyontek nih waktu ulangan. Sekarang kan kita belajarnya dari rumah ya, daring ya. Ada gurunya gak? Gak ada Kak, tapi ada Tuhan loh. Ya, ada Tuhan. Tahu nggak takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sama dengan integritas. Mau ada mama papa yang lihat, mau ada bapak ibu guru yang lihat atau enggak, mau ada orang atau enggak, perkataan dan perbuatan kita tuh harus sama. Yang setuju katakan oke. Oke, nomor 2 sekarang. Ya, tadi yang pertama integritas berarti kejujuran. Yang kedua, integritas berarti komitmen. Coba ucapkan sama-sama. Integritas berarti komitmen. Ya, komitmen. Jadi anak Rocky yang punya integritas adalah anak Rocky yang menepati janji. Ya, menepati janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir walaupun membutuhkan pengorbanan. Ya, adik-adik lihat mama papanya di jari kanannya pakai cincin nggak di jari manis? Di tangan kanan di jari manis, salah kayak nanti. Di tangan kanan di jari manis pakai cincin. Itu lambang komitmen mama dan papa gitu ya. Nah, jadi anak Rocky yang punya integritas adalah anak Rocky yang pegang komitmen. Apa itu Kak? Anak Rocky yang menepati janji. Kayak nanti kasih contoh ya. Misalnya nih ya, kita dikasih pegang HP nih sama mama sama papa. Tapi dibuat perjanjian nih dengan mama papa bahwa HP boleh digunakan hanya di waktu untuk pembelajaran online aja. Kalau mau main di HP boleh, tapi pas weekend.
itu pun waktunya terbatas. Katakanlah 1 jam, ya 1 jam. Nah, kalau kita udah buat perjanjian nih sama mama sama papa bahwa kita nggak akan main di HP kita tuh ya, kecuali belajar online, kita harus tepati. Mau ada mama sama papa atau enggak yang ngawasin kita 24 jam, kita tetap memegang janji bahwa kita nggak akan main. Nah, bisa diikutin nggak? Nggak kecepatan ya Kak Yanti ya. Jadi yang pertama tadi Kak Yanti bilang integritas itu artinya kejujuran. Tapi yang kedua, integritas itu artinya komitmen. Apa itu komitmen? Menepati janji. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ya, integritas itu berarti tanggung jawab. Ya, apa itu tanggung jawab ya Kak? Jadi anak Rocky yang punya integritas adalah anak Rocky yang memiliki kemauan untuk menerima tanggung jawab. Dan sikap bertanggung jawab itu berarti menunjukkan bahwa kita udah gede loh, kita udah besar. Hanya orang besar aja, hanya orang yang dewasa aja yang bisa menerima tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak Rocky mau disebut sebagai anak Rocky yang penuh integritas, penuh tanggung jawab, berarti bersedia mengambil resiko, ya. Melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin dalam keadaan sesulit apapun. Contoh, ya, mulai belajar untuk bertanggung jawab, bangun pagi tanpa dibangunin mama papa. Ya, misalnya pasang alarm. Oke, pasang alarm. Tapi jangan sampai gini nih, pasang alarm 30 menit sampai alarmnya mati sendiri, kita nggak bangun-bangun juga, sama juga bohong gitu ya. Jadi belajarlah bertanggung jawab. Yang lain apa? Merapikan tempat tidur, ya, bantal disusun, selimut dilipat gitu kan, meja belajarnya dirapikan, bukunya diatur yang rapi. Nah itu tanggung jawab. Kemudian apa? Mengembalikan mainan ke tempatnya nih. Ya, sudah selesai main balok-balok, udah kembalikan ke box tempat mainan. Selesai main mobil-mobilan, main dinosaurus ya, main apapun, boneka-bonekaan, nah kembalikan ke tempatnya. Itu namanya anak Rocky yang bertanggung jawab. Kak Yanti selesai dengan nih satu tokoh Alkitab yang Kak Yanti suka banget. Sebelum habis ini kita hafalin ayat hafalan ya. Ada namanya Yusuf. Kalian pernah dengar? Ya, nah tokoh Alkitab Yusuf, dia adalah seorang yang penuh dengan integritas, ya. Dibuang sama kakak-kakaknya, dimasukin di sumur, tahu ceritanya. Kemudian dijual ke Om Potifar, digodain sama Tante Potifar, ya. Masukin penjara. Kemudian apa lagi? Akhirnya dari penjara dia diangkat menjadi pembesar, salah satu pembesar. Nah, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan integritas. Jujur nggak Yusuf? Jujur. Bertanggung jawab nggak Yusuf? Bertanggung jawab. Penuh komitmen nggak Yusuf? Sangat memegang komitmen. Dipaksa-paksa Tante Potifar dia nggak mau. Nah, itu contoh orang yang hidup penuh dengan integritas. Kak Yanti berdoa, kalian semua anak-anak Rocky di rumah ya, semuanya bertumbuh menjadi anak-anak Rocky yang hidupnya penuh dengan integritas. Amin. Oke, sekarang kita hafalkan ayatnya. Sudah siap? Untuk kelas kecil ya, belum sekolah, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Jadi siap? Mazmur 1191. Mazmur 119 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kayak diulangin ya. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kak, Taurat Tuhan itu apa sih Kak? Kalau sekarang Alkitab, ya. Jadi baca Alkitab.
satu kerinduan Kak Yanti, anak-anak Rocky bertumbuh menjadi generasi yang mencintai firman Tuhan dan Alkitab. Ya, jadi Mazmur 119 ayat 1 untuk kelas kecil dihafalkan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke, sekarang kelas besar. Sudah siap? Kelas 4, 5, dan 6. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Lagi ya, Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Oke, Mama Papa tolong di videoin ya. Kak Yanti jarang lihat yang kelas besar ngirimin ayat hafalan. Kebanyakan kelas kecil. Ya, jadi mulai minggu ini minta tolong ya Mama Papa yang kelas besar di syuting juga tuh lagi ngafalin ayat hafalan. Amsal 20 ayat 7 minggu ini. Ya. Oke, Kak Yanti berdoa supaya kalian benar-benar bisa ngikutin apa yang Kak Yanti sampaikan ya. Jadi jadilah anak-anak Rocky yang hidupnya penuh dengan integritas. Katakan lagi integritas. 1, 2, 3. Integritas. Integritas 3 ya tadi. Jujur, komitmen, tanggung jawab. Lagi, jujur, komitmen, tanggung jawab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi anak-anak Rocky yang hidupnya penuh dengan integritas. Kami didasari dengan ketulusan, kami hidup dengan penuh kejujuran, komitmen, dan kami menjadi anak-anak Rocky yang penuh tanggung jawab dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lori hari ini. Wah, kalau udah begini berarti kita mau buat-buat ya. Ya, aktivitas hari ini kita mau buat tada. Namanya adalah katapult ya, katapult. Dia itu kayak pelontar gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau perang tuh ya, zaman Romawi ke sana tuh ya sebelum Masehi ya. Wah, itu biasanya ini dipakai buat perang dan biasanya ditaruh batu ya buat ngelempar ya, ngelempar istana ya. Nah, sekarang kita kan buat ini ya. Sebelum buat Kak Lori sebutkan lagi ya bahan dan alatnya ya, walaupun Mama Papa pastinya di rumah sudah menyiapkan bahan dan alatnya ya. Yuk, yang pertama kita tentu butuh stick es krim ya, atau stick kayu untuk craft ya. Ini bisa Kak Lori belinya ini sih di toko buku ya, ada banyak gitu ya, jadi bisa dipakai berkali-kali ya. Kita butuh 6 stick ya, 6 stick nih, stick es krim ya, stick lollipop ya. 6. Berikutnya Kak Lori butuh karet gelang atau karet sayur ya, ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terusnya Kak Lori butuh 1 tutup botol bekas air mineral ya, 1 aja. Dan ini kan katapultnya nih. Nah, kita juga punya sasaran tembaknya. Sasaran tembaknya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, seperti ini sasaran tembaknya. Nah, untuk sasaran tembaknya, Kak Lori membutuhkan tada. Ini kardus atau kemasan bekas snack ya. Waduh, bisa dibaca dong. Wah, iklan nih. Ya, boleh bekas snack, bekas susu, bekas apa ya? Snack sama susu deh. Soalnya Kak Lori butuh yang agak panjang ya. Dan berikutnya adalah Kak Lori butuh karton biasa. Ya, di sini Kak Lori bawa warna hijau ya. Kalian mau pakai warna apapun boleh, asal bisa nantinya jangan terlalu gelap ya, karena akan ditulis kata-kata nanti ya. Oke, selanjutnya adalah Kak Lori juga butuh kertas HPS putih ya.
Boleh sih diganti sama kertas koran atau kertas bekas juga nggak masalah ya. Soalnya kalori akan buat ini loh bolanya, bolanya si katapult tadi ya. Boleh pakai koran atau nggak kertas bekas ya kalau untuk bolanya ya. Terus si kalori butuhkan juga jelas lem ya. Lem ini bisa lem kastrol, apa lem ibon gitu ya, yang bisa melekatkan kayu ya, sama atau nggak double tip ya. Kalau di sini kalori pakai lem tembak aja biar apa ya, biar nempel. Selanjutnya gelas gunting ya. Dan sudah kayaknya ya, sudah. Yuk kita mulai aja ya. Yuk kita pertama kita buat katapultnya dulu ya adik-adik ya. Tuing, ya. Yuk kita siapkan sticknya. Nah kita susun dulu sticknya, 4 buah sticknya seperti ini ya. Tuh susun ya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 buah stick kita susun dulu sejajar ya. Nah, sudah gini, sudah bisa ya, sejajar ya. Dah, oke, kita ikat menggunakan karet ujungnya ya. Ikatnya sembarang ya, mau teknik apapun boleh, yang penting kencang ya. Kalori cuman begini-begini aja, ulang-ulang ya. Tuh ya, sampai dia nggak bisa diikatkan, ditarik lagi karetnya ya, berarti dia sudah kencang ya. Tuh ya. Nah, kita sama, sisi satunya juga sama, kita ikatkan dengan karet gelang atau karet sayur ya. Ini ya, pokoknya terserah cara ngikat kalian, yang penting itu kencang. Nah, sudah bisa ya, ikutin kalori bisa ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya sisa yang 2 ini kita di tengah-tengah kita buat seperti ini ya. Jadi agak panjangnya ke belakang dari yang ini ya. Ini sisain sedikit aja ya. Tuh ya, begini ya. Nah, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Ya, seperti ini ya. Di kalori ya, pokoknya depannya sisakan aja sedikit ya. Yang penting nanti bisa diikat sama karet, sama belakangnya jelas lebih panjang ya. Nah, kita akan ikat dulu ya. Ini paskan ke tengah. Kita akan ikat sisi-sisinya ya, seperti ini nih. Kalori ikat nih seperti ini ya. Nah, pertama kita sisi kanan apa sisi kiri dulu, boleh lah ya, terserah kalian ya. Nih, kalori begini, tahan begini. Nah, ini tinggal karetnya tinggal kalori serongin aja ya, tuh ya, tuh. Ikat sama seperti tadi kita cara mengikat yang sisi ini kanan dan kiri ya. Kalau yang ini miring nggak apa-apa, agak miring-miring dulu nggak apa-apa, nanti kita rapihin. Nah ya, nah ya, ini masih agak miring ke sini karena kita belum ngisi ngikat yang sisi satunya ya. Sisi satunya sini belum kita ikat, nggak apa-apa. Gini ya. Nah, satunya juga sama, Dek. Sisi satunya kita buat kayak silang gitu ya. Nih kalori masukin tuh ya. Nah, masukinnya kayak gini ya. Terus kalian tinggal ikat aja gini. Nah. Tuh. Ya, sampai karetnya tidak bisa ditarik lagi ya. Berarti itu udah kencang. Nah, baru gini kita ratakan tuh. Ya. Ya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Bisa Kak. Oke, selanjutnya tinggal kita ikat ujungnya. Adik-adik kita tekan, terus nanti kita ikat ya. Tuh, ini kan begini ya. Begini ya. Tuh. Gini ya. Nanti kita tekan gini, terus kita ikat ujungnya. Jadi ini agak naik ke atas, yang ini ya, yang sisi ini naik ke atas tuh. Tuh ya. Nah, kita ikat di ujung sini ya. Kalori ikat nih, harus ditahan ya. Nanti kalau kalian nggak kuat bisa minta bantuan papa atau mama untuk pegangin dulu mah gitu ya, biar kuat jepitnya ini ya. Jepit yang nih, sebentar, kalori juga harus ekstra nih jepitnya ya. Sambil kalori ini ya, nanti kalori tunjukin aja ya. Nah, ikatnya juga sama ya adik-adik ya, sampai karet itu nggak bisa ditarik lagi ya. Oke. Bentar. Duh, lepas-lepas terus nih.
Pokoknya nanti kita rapi-rapiin aja. Nah, jadi deh. Tuh kan, udah nutup dia ya. Tadi yang kebuka dia udah tutup karena diikat pakai karet ya. Oke, sudah ya? Sudah? Sebenarnya sudah jadi sih, tinggal kita tempelin tadi tutup botolnya. Nah, kalian bisa tempelin pakai double tape atau enggak lem kuning ya, lem kastrol kayak gitu ya, yang bisa nempelin kayu ke plastik. Kalau lem kertas kayaknya kurang nempel ya adik-adik ya. Di sini Kak Lori pakai lem tembak ya. Kak Lori akan lemkannya begini ya. Kalian sisakan sedikit ya ujungnya atasnya itu. Nah, ininya sisain sedikit aja buat ganti kita ngelontar gitu ya. Pegang ini langsung lontar bola kertasnya. Oke, biarkan dia nempel dulu. Nah, ya sudah nih, katapultnya jadi deh. Twing 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 ya. Oke, tuh sama kan? Ya, bisa sampai sini bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut adalah kita buat ini nih, papan sasarannya nih, sasaran tembaknya si bola kertas tadi ya, pakai katapult. Nah, kita ambil karton. Kalian gambar lingkaran. Di sini Kak Lori sudah gambarnya pakai, kalau kalian punya jangka di rumah boleh pakai jangka, tapi kalau misalnya nggak punya, carilah benda yang berbentuk bulat. Nanti kalian tinggal taruh, terus tinggal kalian pinggirnya itu tinggal kalian buat gambar lingkaran noise ya, itu juga bisa. Ini Kak Lori pakai pakai jangka. Terus boleh dibuat yang kayak, kalau sasaran tembak kan biasanya ada yang lingkaran kecil terus gini ya, kayak begini ya, kayak Kak Lori begini ya, boleh. Tapi kalau mau polos aja sih nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah digambar gini ya pastinya digunting ya, digunting. Nah, jadi begini. Kak Lori sudah punya ini, karena dua sudah ada lingkaran sasarannya. Kak Lori ini mau polos aja deh ya. Kak Lori ini mau buat polos. Kalau kalian mau buat seperti Kak Lori gini juga nggak apa-apa ya, boleh ya. Kalau saat ini Kak Lori mau buat yang polos. Sudah selesai buat ini. Nah, kita ambil tadi kardus bekas kemasan ya. Nah, ini kalian buat kayak kotak gitu ya, kotak yang ini ya. Ukurannya lebarnya 3,5 kali tingginya 16 cm ya. Kelihatan nggak? Kak Lori ada gambar, kelihatan ya? Ya, 3,5 tingginya 16 ya. Kalian garis-garis dulu pakai penggaris, terus habis itu kalian gunting. Nah, Kak Lori sudah punya yang sudah digunting biar cepet ya. Kak Lori sudah punya ya, kayak lingkaran tadi Kak Lori sudah gunting ya biar cepet ya. Kalau sudah ini tinggal kita mudah aja, kita tekuk di bagian tengah dulu ya. Di sini Kak Lori mudahinnya pakai ujungnya cutter ya, tapi kalau kalian mau langsung lipat juga sih sebenarnya nggak masalah ya, cuman ini biar rapih aja ngelipetnya gitu, jadi nggak ada garis-garis pecah-pecah gitu ya. Nah, lipat tengah ini sudah. Nah, kita tinggal lipat yang bawah, paling itu sekitar ya 2 sentian lah ya, 2 senti atau 1 senti boleh, atau 1,5 boleh ya. Ini Kak Lori buat 1,5 aja deh ya. Nanti Kak Lori coba dulu, nanti kalian tinggal lihat ya. Gitu juga nanti sebaliknya ya Dede. Nah, nih kayak gini ya, jadi ditekuk aja kayak begini ya. Tuh, kita buat kaki ya istilahnya ya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah ya sisi satunya ya. Nih kalau lipat langsung tanpa harus ini. Nah, jadi kayak begini ya. Tuh. Ya, jadi dia bisa berdiri gitu ya. Udah? Oke. Udah ya? Gampang ya? Bisa ngikutin ya? Oke, kalau ditaruh dulu. Nah, selanjutnya kita tinggal tengah, kita tinggal potong aja ya, potong sedikit aja buat nanti kertasnya bisa masuk nih, kertas yang bulat ya, dikit aja nih kayak begini ya, bisa nahan ya,
gunting aja, nanti tinggal masukin kertasnya. Nah, tuh ya, nggak kelihatan sih ya. Pokoknya gunting ya bagian tengahnya, pas tengahnya ya. Nah, untuk lingkarannya ini, wah ini ada tulisan apa ya itu ya, kalori ya? Kalori kok ada tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisannya adalah yang tadi Kak Yanti sharingkan tentang apa? Integritas. Betul ya, integritas integritas dari apa ya? Belajar dari apa? Kejujuran. Kita belajar untuk jujur ya, itu integritas. Integritas untuk berkomitmen, integritas untuk bertanggung jawab. Nah, ini udah ada integritas tanggung jawab, integritas tanggung jawab ya, sama integritas komitmen. Nah, kurang satu yaitu kejujuran. Kalori mau tulis kata kejujuran ya. Kalian tulis juga kejujuran ya. Jadi ada 3 ya papan tembaknya ini ya. Kalori tulis kejujuran. Boleh pakai spidol warna-warni. Boleh ya. Boleh kalian misalnya mau gambar-gambar juga boleh nggak kalori? Boleh dong. Nah, tada. Sudah kalori tulis kejujuran. Ya. Oke, kita tinggal taruh aja nih di tadi yang kaki yang kita buat itu ya. Kita taruh di sini. Oh, kurang panjang kayaknya. Oke. Bisa? Mudah kan? Nah, untuk kertasnya tadi yang kalori di sini bawa HPS putih, tapi kalian boleh pakai kertas koran atau enggak kertas bekas ya. Tinggal kalian bikin aja kayak bola-bola kecil gitu ya. Nah, ini kalori sudah buat tuh ya. Ada berapa nih? Ada banyak ya. Tinggal buat ya. Bisa? Bisa dong. Anak Rocky kan luar biasa ya. Ini tinggal cara mainnya ya udah dah. Tinggal kalian susun. Ini kalori ngadep sini dulu ya. Kalian susun papan tembaknya, ini ada 3 nih. Ada kejujuran, ada komitmen, ada tanggung jawab. Nah, cara mainnya ya gampang, tinggal masukin bola kertasnya ke sini, kalian tinggal bidik nih. Kira-kira kalori bisa nggak ya membidik tanggung jawab nih? No, lewat. Coba lagi. Ya, ini bantu kalian juga. Hari ini aku mau berintegritas apa ya? Oh, aku mau tanggung jawab nih sama aku bangun tidur harus beresin tempat tidur. Kena nggak ya kira-kira? Ya, nggak kena lagi. Oke, kalau coba sekali lagi ya. Nanti kalian cobanya sampai papan kalian kena ya. Mau dari jauh kek, mau dari deket kek, ya nggak apa-apa lah. Kalau dari kedekatan nanti lemparnya lebih ini ya. Kita dari jauh aja nih. Ya, belum dapat kalori, nggak apa-apa ya. Nanti kalori coba lagi ya setelah ibadah ya, biar asik ya. Nih kalori. Oke. Ya. Sudah? Bisa ya? Nanti mainnya dilanjutin ya. Mainnya dilanjutin sehabis ibadah kita selesai. Sekian aktivitasnya kalori. Mudah-mudahan kalian juga bisa berintegritas ya, mulai belajar ya. Karena tadi kalori bidik kan itu sebenarnya adalah proses pembelajaran kita. Kita mau melakukan integritas apa nih? Tanggung jawab, komitmen, kejujuran. Kalori harap sih semuanya bisa kita pelajari ya, kita lakukan dan juga kita laksanakan tentunya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sampai ketemu di aktivitas kalori selanjutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah Rocky Online hari ini. Tadi sudah puji-pujian sama Kak Nona, Kak Cici, juga ada Gisel. Tadi kita udah buat aktivitas yang seru gitu ya.
Dan jangan lupa mama papa ayat hafalan, foto waktu anak ada di Rocky lagi sementara ibadah, ngafalin ayat hafalan, buat aktivitas, boleh di foto atau di videokan, kemudian boleh dikirim ke kakak-kakak Rocky atau langsung di tag ke IG-nya Rocky Balikpapan. Nah, kita selesai ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami berkati Indonesia, kami berkati Balikpapan, biar anugerah Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa dan kami melepaskan kesembuhan terjadi untuk Indonesia dan Balikpapan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah dengarkan dan kami percaya kami akan bertumbuh menjadi anak-anak Rocky yang penuh dengan integritas. Kehendak Tuhan buat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk kita. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, genggam erat dua tangan kita, katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. Iya adik-adik, bagaimana tadi cerita dari Kak Yanti, firman Tuhan yang dibagikan. Luar biasa kan? Tadi itu sama Kak Yanti kita sudah belajar tentang integritas. Keren kan? Yang pertama itu adalah integritas berarti kejujuran. Berarti jujur dalam apa? Kalau kayak sekarang nih, kita lagi sekolah online, kita ujian, tidak boleh nyontek. Caranya bagaimana? Kan gak ada teman, kita gak bisa nyontek. Nyontek yang dimaksud adalah caranya buka buku saat ulangan. Itu tidak boleh, itu harus dites kejujurannya. Oke? Yang kedua kita berintegritas berarti kita berkomitmen. Komitmen apa? Contohnya kayak kita komitmen bangun pagi mungkin, atau gak bermain HP pada waktu sekolah, seperti itu adik-adik ya. Yang ketiga, integritas berarti tanggung jawab. Mulai belajar tanggung jawab apa? Banyak juga, bisa jadi juga seperti bangun tidur juga, itu kan bangun pagi. Karena hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh anak-anak sekolah adalah bangun pagi, apalagi kelamaan libur. Tapi kan sekarang enak tuh, sekolahnya dari rumah. Enggak juga kok, enakan sekolah di sekolah, bisa ketemu teman-teman, ya kan? Oke, jadi yang namanya integritas, mau ada orang, nggak ada orang, apa yang kita lakukan itu harus sama. Jadi mau dilihat Tuhan, nggak dilihat Tuhan, harus dilakukan sama. Oke, nggak mungkin juga sih Tuhan nggak ngelihat, Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan firman Tuhan yang lebih keren lagi yang bisa kita dapat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bye-bye.